manis. Manis sekali. Ini jubile ya. Manis banget. Walaupun bijinya belum terlalu tua. Pas banget. Tidak terlalu berair. Dagingnya lembut. Kayak meat Julian atau Tran, tapi ini ada sensasi segernya, lebih ada rasa, cuma manis, full manis. Ya ini ya, kita bisa langsung petik. Maksudnya kita juga harus bijak menggunakan fungisida maupun insektisida. Kalau udah perasen, kita tidak usah semprot lagi walaupun ada risiko, tapi cukup lah. Jadi kita bisa langsung, momen tertentu kita bisa langsung petik buahnya tanpa perlu dicuci. Ya kita bisa aman lah untuk mengkonsumsinya. 1 bulan sebelum panen, stop fungi dan insektisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Yang kita bahas bukan yang sudah berbuah mungkin. Saya besok sambil kita timbang berapa kilo ini. Kalau dompolannya besar emang. Cuma yang jadi kita bahas sekarang ini untuk awal pembuahan ya. Ini jenis akademik yang memang tujuan saya itu ingin membuahkan awal. Jadi teman-teman juga bisa seperti itu. Maksud saya untuk skala hobi bebas lah kita mau mencoba, maksudnya tapi ada syaratnya lah. Maksudnya saya sudah tahu lah ini skala hobi, jadi beda dengan kalau kita mau skala kebun atau pertanian atau pohon. Kita memang sengaja untuk disiapkan untuk berbuah ya. Tapi kalau untuk skala hobi kadang kita baru mulai tanam, penasaran bisa nggak berbuah gitu, karena banyak teman-teman maupun yang baru mencoba mau nanam masih ragu kemampuan untuk membuahkan anggur. Tapi sejak saat ini anggur itu sudah lebih mudah lah untuk dibuahkan. Mungkin karena varian-varian yang beredar di sini di Indonesia itu memang jenis-jenis yang sangat mudah berbuah menurut saya. Beda halnya kalau zaman sebelum saya kenal anggur, saya setahunya itu kalau orang tanam anggur pakai para-para besar itu justru saya tidak melihat buah, saya hanya melihat daunnya. Nah, sejak mulai ada anggur impor, terutama yang jenis-jenis Ninel, Trans, Jupiter, itu orang mudah berbuah. Itu yang membuat saya mencoba untuk menanam anggur di pekarangan rumah. Memang goalnya untuk kali ini, goalnya memang kalau bisa saya alirannya anggur 5 bulan berbuah. Prinsipnya maksudnya enggak terlalu muluk lah. Untuk 3 bulan itu faktor keberuntungan juga. 4 bulan atau 5 bulan layak lah kalau menurut saya. Tapi kalau yang punya pohon banyak, yang memang sudah memprogram anggurnya untuk membuahkan dengan sistem pruning atau dengan membuahkan serempak, tidak cocok untuk sistem ini. Maksud saya pohon itu minimal sudah umurnya 2 tahun. Setahun orang bilang, tapi kurang. Kalau mau yang batang, semua batangnya sudah siap itu 2 tahun. Di atas 2 tahun up lah. Baru kita bisa menggunakan pembuahan serempak. Oke, tekniknya jadi sebelum kita buahkan itu ya harus ada syaratnya ya. Banyak teman-teman yang berpikiran bahwa kalau dipupuk menggunakan pupuk generatif dia akan berbuah. Oh, bukan itu. Maksudnya begitu mereka memberikan pupuk MKP seolah-olah dia akan berbuah. Tidak seperti itu kalau pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya. Jadi pohon itu ya diprogram atau terjadwal untuk pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi itu bisa menggunakan pupuk organik boleh, pupuk kimia boleh, tapi mempunyai jadwal dan perawatan pohon dari penyakit juga penting. Tidak bisa kita mengukur usia pohon untuk dibuahkan dari umur ya. Umur 1 tahun pohon masih kurus pun ada. Umur 2 bulan, 3 bulan pohon sudah vigor ada juga.
Ya, tapi maksudnya ada standarnya lah. Pupuk rutinnya mungkin contohnya yang pernah saya yang video tabula pot. Kita lihat batang, pembentukan batang, primer, sekunder, dan tersier. Ini pembentukannya batang primer, setinggi 75 cm kita bengkokkan untuk membentuk batang sekunder. Nah, pembentukan cabang pembuahan atau cabang tersier itu kalau awal-awal menggunakan tunas air. Itu yang paling cepat lah menurut saya. Ini untuk yang ground ya. Jadi pupuknya seperti biasa, ada urutannya mengikuti yang tabula pot dengan dosis. Kalau di ground memang NPK-nya 3 sendok, KNO3 1,5, karat boronnya setengah sendok, itu untuk yang di ground. Untuk yang di pot setengahnya mungkin dosisnya. Pohon diberikan pupuk rutin sesuai umurnya. Nah, di masa fase umur 3 bulan, pupuk yang masuk 2 atau 3 bulan, pupuk yang masuk itu kalau di versi saya tuh NPK KNO3 karat boron itu sampai pembentukan batang tersier atau dari tunas air ini rata tingginya maupun ukurannya. Jadi tunas air kita naikkan dulu sepanjang 2 meter maksimal. Kita tahan. Oh, teman-teman banyak yang bilang excellent break, ya itulah maksudnya. Pokoknya cukup sampai di situ tingginya, nggak usah terlalu tinggi, malah membuat ribet, dan juga memang untuk menahan nutrisi supaya tidak tumbuh ke atas terus. Jadi 2 meter ditahan. Pilih dari semua batang tersier yang tumbuh, pasti ada salah satu yang pertumbuhannya lebih vigor. Itu yang kita programkan untuk membuahkan awal. Maksudnya setelah 2 meter pilih batang tersier. Nah, kalau di sini ya, ini contohnya ini yang paling vigor, yang ujung sini. Bisa juga di ujung sana biasanya. Tapi kebetulan di sini yang ini yang paling tinggi. Kita potong di 9 up. Maksudnya di daun atau bud yang ke 9. Lebih atas lebih bagus. 10 11. Tapi karena ini terlalu tinggi, saya akhirnya memilih yang 9. Saya potong dulu. Setelah 10 hari biasanya kalau saya intip di bud yang pecah itu, kita bisa lihat lah nongol bunga kecil. Baru setelah itu tersier sisa lainnya kita buahkan serempak. Maksudnya bisa dicoba di 4 atau lebih pendek. Ini 9, ini 4, ini 10. Nah, pokoknya maksudnya kenapa? Untuk memilih bud yang gemuk atau potensial. Ya, kita semua potong, dan biasanya rata-rata saya berhasil untuk memang ini lebih awal lah untuk berbunga, atau umur buahnya lebih tua pastinya. Tapi yang tersier belakangnya itu rata pembuahannya. Setelah pohon berbunga, ya apa dipupuk? Ya, karena jadwal pemupukan itu ya rutin, dan ada daun di sini ya. Beda dengan pruning. Kalau pruning mungkin jangan hati-hati. Ya, sebelum tumbuh daun baru jangan dipupuk dulu mungkin, takutnya overdosis. Tapi kalau sistem 9 daun ini, pupuknya itu tetap terjadwal ya, setiap minggu sekali. Oke, sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.